Shalom, kado kawan Donmen dimanapun berada, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi lewat ibadah doa pagi saat teduh kita. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, yang sudah mau datang untuk sama-sama kita bersaat teduh. Ya, saya bersyukur, saya percaya itu Tuhan yang menggerakkan Anda bisa ada di channel ini, melihat video ini. Dan sebagai hamba Tuhan saya rindu mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya izinkan kembali ingin memperkenalkan istilah kado kawan Donmen. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih bukan hanya berkawan dengan saya, tapi kita mau berkawan dengan Tuhan. Kita mau bersahabat, kita mau lekat dengan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita siapkan diri kita untuk kita saat teduh bersama-sama. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Yuk, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang bertindak, Engkaulah yang beracara di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan ada di balik itu semua. Dan kami percaya Allah turut bekerja. Engkau yang mengizinkan semuanya, Engkau yang telah mengatur semuanya. Dan kami ingin selalu sadari bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, semuanya pasti baik adanya. Semuanya akan indah pada waktunya. Semuanya akan berguna membangun setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang sia-sia yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Termasuk hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk kami berdoa, menyembah Tuhan, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami lewat firman. Terima kasih Tuhan. Untuk satu hari lagi Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan, Tuhan beri kesempatan bagi kami. Agar hidup kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Agar hidup kami semakin berarti, bermakna, berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami terus dapat menikmati kasih setia Tuhan, kebajikan kemurahan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus lembutkanlah hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami. Kuduskan kami dengan darah Yesus. Tahirkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita belajar sebuah pujian, lagu baru Bapak Ibu ya. Kiranya lagu ini bisa semakin menambah perbendaharaan lagu rohani kita dan pastinya memberkati setiap hidup Bapak Ibu semua. Segenap hati ku datang padamu, bawa seluruh persembahanku, bukan hanya harta, bukan hanya talenta, tapi buah bibir yang suci. Segenap hati ku datang padamu, bawa seluruh persembahanku, bukan hanya harta, bukan hanya talenta, tapi buah bibir yang suci.
menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak harap dapatkan yang ku minta, tidak ada alasan yang menghalanginya. Untuk ku menyembah-Mu, untuk ku menyembah-Mu, untuk ku menyembah-Mu. Mari kita ikuti pujian ini kembali ya Bapak Ibu ya. Kita naikkan pujian kembali. Segenap hati ku datang padamu, bawa seluruh persembahanku, bukan hanya harta, bukan hanya talenta, tapi buah bibir yang suci. Katakan lagi. Segenap hati ku datang padamu, bawa seluruh persembahanku, bukan hanya harta, bukan hanya talenta, tapi buah bibir yang suci. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak harap dapatkan yang ku minta, tidak ada alasan yang menghalanginya. Untuk ku menyembah-Mu, untuk ku menyembah-Mu, untuk ku menyembah-Mu. Oh, segenap kuatku ku datang padamu, dengan seluruh akal budiku, bukan hanya jiwa, bukan hanya karunia, tapi belas kasih yang nyata. Sekali lagi katakan. Segenap kuatku ku datang padamu, dengan seluruh akal budiku, bukan hanya jiwa, bukan hanya karunia, tapi belas kasih yang nyata. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak harap dapatkan yang ku minta,
yang menghalanginya. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak harap dapatkan yang ku minta. Tidak ada alasan yang menghalanginya. Untuk ku menyembahmu, 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 untuk ku menyembahmu. Mari katakan lagi, untuk ku menyembahmu, 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 oh, untuk ku menyembahmu, 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 untuk ku menyembahmu. Mari katakan lagi, katakan, untuk ku menyembahmu, 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 oh, untuk ku menyembahmu. Mari kita sembah Dia, untuk ku menyembahmu, untuk ku menyembahmu, oh, untuk ku menyembahmu, untuk ku menyembahmu, untuk ku menyembahmu. Mari katakan sekali lagi, untuk ku menyembahmu, untuk ku menyembahmu, untuk ku menyembahmu, haleluya.
Kami sembah, kami puji nama-Mu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang berkuasa melampaui segalanya. Oh, Allah Bapa yang di surga, kami datang menyembah, bawa segenap jiwa, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami Tuhan. Dan kami bawa hidup kami yang kudus di hadapan-Mu, buah bibir yang bersih, belas kasihan yang nyata, sebagai penyembahan kami, sebagai korban syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak harap yang kami minta, tidak ada alasan untuk tidak menyembah-Mu, ya Tuhan. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Segalanya, segalanya bagi-Mu, segalanya untuk-Mu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari katakan lagi, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Amin. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari yuk katakan lagi, segalanya yang ku miliki, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan kami Tuhan yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, mari lagi sembah Dia, katakan, oh segalanya yang ku miliki,
bagimu. Katakan lagi. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu, hanya bagimu, dan hanya untukmu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus dapat memberikan yang terbaik, hanya bagimu, hanya untukmu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami, agar kami mengerti, agar kami dapat menangkap isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita akan belajar firman Tuhan ya. Saya melanjutkan kembali tentang tema ibadah yang benar bagian yang kedua. Nah saudaraku yang terkasih, di bagian yang pertama kita belajar bagaimana tahu, bagaimana caranya bahwa ibadah kita ini benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan cuman ibadah tenar. Maksud saya ibadah tenar itu rame, banyak orang, banyak datang. Ya, kita anggap ibadah yang tenar itu kalau misalnya kita viral gitu ya. Ya, kita menganggap ibadah yang tenar itu adalah kalau kita mendapatkan kesempatan yang banyak untuk melayani Tuhan. Ya, lalu ibadah yang tenar mungkin kita anggap karena kalau kita yang melayani sepertinya dampaknya bagus gitu ya. Kayaknya banyak orang senang, banyak orang terberkati, banyak orang suka, sampai ngefans sama kita, sampai dia ya memuja kita gitu ya, mengikuti kita. Ibadah yang tenar itu seakan-akan kalau kita itu penuh dengan fasilitas ya, dengan segala perlengkapan yang bagus, yang keren, yang sangat modern, sehingga terkesan seolah-olah kita ini benar-benar ada di garis depan, yang tampil perdana, yang memulai ya dengan hal-hal yang baru gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu bisa terjemahkan sendiri maksud ibadah tenar itu apa. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau memang kita mentenarkan Tuhan, is okay, itu bagus sekali, mentenarkan Tuhan. Tuhan yang kita tenarkan, bukan kepentingan kita atau agama kita atau gereja kita atau pelayanan kita, saudara. Ya, itu beda-beda tipis memang. Tinggal kita lihat saja yang dimuliakan Tuhan atau yang dimuliakan kita. Ya, kita sembunyi di balik salib Tuhan atau Tuhan yang kita sembunyikan. Kita mencuri kemuliaan Tuhan atau kita justru meningkatkan dan menambah dan kita memuliakan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Oke? Nah, saudaraku yang terkasih, kita belajar yang pertama ibadah yang benar dari satu ayat firman Tuhan Matius pasal yang keempat. Ya, di mana ketika Yesus saat itu digoda, dicobai di padang gurun, dan kita tahu sama-sama ya siapa yang menggoda, siapa yang mencobai, tidak lain tidak bukan adalah iblis itu sendiri. Dan hebatnya di Matius pasal 4 itu, kisah ketika Tuhan Yesus dicobai, kita temukan ya, ada penawaran yang iblis berikan. Ya, iblis nawarin dulu, ya bikin deal-dealan sama kita. Dia ingin coba menarik hati kita, menjebak kita dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Dan salah satu tawaran yang sangat menarik adalah dia akan berikan segala kemegahan dan kemegahan dunia ini dengan segala kekayaannya.
Nah, itu hati-hati saudara ya. Lalu ada kalimat yang sangat hati-hati kalau kita salah dalam memahaminya. Kalau engkau sujud menyembah aku, maka semuanya kuberikan kepadamu. Ini mirip ya, kayak Tuhan ya. Tuhan juga bukankah dia kalau kita senangkan, kita muliakan, kita sanjung, kita sembah, maka Tuhan juga pasti akan memberkati kita. Ya enggak? Nah, tetapi ada satu hal yang kita harus sadari, kita pahami baik-baik. Kalau bicara soal menyembah Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita, penyembahan yang benar justru tidak mengharapkan apapun dari Tuhan. Bukan karena kita takut ya, kita malu atau kita ini sepertinya kita tidak punya hak untuk meminta, bukan karena kita ini kesannya kayak maruk atau kayak serakah atau kayak duniawi, bukan karena alasan kita ini seolah-olah ya Tuhan tidak sayang sama kita, ya bukan itu. Tapi apa yang sudah Tuhan kasih sama kita, yang kita terima, itu jauh melebihi apa yang kita minta. Sampai satu titik kita menganggap bahwa apalagi yang kurang gitu, apalagi yang masih belum ada, ya, apalagi yang Tuhan belum kasih ke kita gitu. Ini bukan menunjukkan bahwa kita harus punya semuanya, kita nyaman, kita sudah terberkati, ya berlimpah-limpah atau cukup, ya, atau pas gitu. Bukan itu esensinya. Tapi esensinya adalah bahwa apa yang Tuhan kasih sama kita ini, meskipun kita berkecukupan, kita berkelimpahan, kita pas, tapi kita sadari bahwa apa yang Tuhan kasih itu jauh lebih besar, lebih mahal, lebih tinggi dari apapun yang kita punya. Karena apa yang Tuhan kasih sama kita itu sudah melebihi, melampaui segalanya. Jadi kita mau datang kepada Tuhan itu benar-benar sudahlah, kita benar-benar tulus, nggak ngarepin apapun. Kita benar-benar pengen nyenengin Tuhan aja. Kita benar-benar hanya pengen nyembah Tuhan. Ya tentunya kita tidak tangan kosong dong. Bukan berarti kita udah saya nggak bawa apa-apa gitu ke Tuhan. Ya udah saya cuma bawa badan aja. Nggak kayak gitu saudara. Kalaupun saudara bawa badan, bawa tubuh ini, ya cobalah ekspresikan dengan tubuh yang benar-benar sukacita, gembira, dengan sungguh-sungguh, dengan kegirangan, dengan kesukaan. Ya berikan yang terbaik, ya nyanyian yang terbaik, ya menari yang terbaik, ekspresi tubuh yang terbaik. Ya seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Tapi saya percaya saudara, orang yang ingin mempersembahkan kepada Tuhan, kalau tubuh saja kita bisa kasih yang terbaik, tentu yang lain harusnya lebih bisa dong. Enggak susah, gampang ngasihnya kepada Tuhan. Sehingga kita datang ibadah tidak dengan tangan yang hampa. Ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi motifnya tidak mengharapkan imbalan lagi. Bukan karena ada apa gitu saudara, ya. Tapi apapun yang kita alami, keadaan apapun yang kita alami, tetap sembah Tuhan. Nah itu ibadah yang sejati seperti itu. Ibadah yang benar itu seperti itu. Nah itu bagian yang pertama ya. Ya, saya ingin menegaskan kembali. Nah yang kedua yang kita mau belajar hari ini saudara. Saya ajak saudara baca firman Tuhan dulu ya di dalam Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya. Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saya ulangi ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam perikop Ibrani 10 ini saudaraku, kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya di atasnya saudara, kita akan temukan bahwa sebelum kalimat ini ditutup oleh Rasul Paulus, janganlah engkau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah,
Maka Paulus itu di awal dia sedang bicara soal karya keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, yang darahnya tertumpah untuk menyucikan, menebus dosa-dosa kita sebagai korban persembahan yang paling suci, paling tinggi, paling besar, melebihi persembahan-persembahan korban syukur apapun yang kita mau kasih sama Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa lagi menandingi korban darah Kristus, tubuh Kristus, saudara. Nah, berdasarkan itu, maka apapun yang kita kasih sama Tuhan, ya anggapannya di mata Tuhan itu nggak ada apa-apanya, gitu. Ya, makanya perbuatan baik apapun yang kita beri sama Tuhan, jangan sampai itu jadi sebuah sogokan atau itu sebagai alasan kita untuk kita minta diberkati Tuhan. Apalagi kalau itu jadi alasan untuk kita menyucikan dan mengurangi dosa-dosa kita. Tidak, saudara. Ya, tidak. Suatu kali saya pernah didatangi seorang anak muda, ya, ketika dia jatuh dalam dosa, lalu dia datang temuin saya, ya, bro, saya sudah jatuh dalam dosa nih. Terus tiba-tiba dia keluarkan uang, saudara. Lalu dia bilang, ya, kamu kan hamba Tuhan, ini uang, semoga kamu terima dan doakan saya supaya dosa saya diampuni dan ditebus oleh Kristus. Ya, saya bilang, waduh, saya kasih tahu sama dia, nggak begini caranya, bro. Ya, jangan begitu. Jangan kamu kasih uang seperti ini. Ya, kamu datang dengan hati yang bertobat sungguh-sungguh, datang sama Tuhan, minta ampun sama Dia. Ya, nilai uang kamu dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan itu enggak seberapa, itu jauh sekali antara langit dan bumi. Jadi janganlah perlakukan Tuhan serendah itu. Ya, Tuhan kita Tuhan Allah yang maha besar, melebihi segalanya. Dan apa yang dipersembahkan kepada kita sangat besar. Itu sebabnya Rasul Paulus pun mengatakan dalam Roma pasal 12, ya, ketika kita ingin mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tapi jangan lupa, coba kita lihat sebentar ya. Kita kembali lagi nanti ke Ibrani, tapi saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat Roma pasal 12 dulu ya. Ini ada hal yang penting ini. Ya, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, itu kalimat itu penting banget. Jadi demi kemurahan Allah itu dulu yang harus kita sadari. Saudaraku, sadar nggak kalau hidup Anda ini demi kemurahan Allah? Anda mengerti nggak? Anda mengalami nggak? Anda menghormati nggak kemurahan Allah ini? Ini yang menjadi alasan kita, dasar ibadah kita, dasar penyembahan kita, dasar persembahan kita, demi kemurahan Allah. Itu alasannya, bukan demi yang lain. Ya, bukan lebih demi yang lain, tapi demi kemurahan Allah. Maka Rasul Paulus melanjutkan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Jadi kemurahan Allah dulu yang kita terima, baru saudara mempersembahkan. Tidak sebaliknya, kasih persembahan dulu supaya dapat kemurahan Allah. Terbalik, saudara. Ibadah yang benar tidak seperti itu. Harus diawali dengan demi kemurahan Allah. Jadi Allah kasih dulu kemurahannya, apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, dan itu melampaui segalanya. Nah, barulah kita mengekspresikannya, membalasnya, ya, menindaklanjutinya dengan mempersembahkan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sehingga tidak dengan tangan yang hampa. Nah, itu maksudnya. Tapi juga tidak ada alasan. Disebabnya lagu yang saya ciptakan tadi, ya, lirik kata-katanya, ya, itu sebagai ekspresi menerjemahkan dari apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua dalam beribadah yang benar. Amin, saudara. Nah, kita kembali lagi ke Ibrani. Kita kembali lagi ke Ibrani pasal 10, saudara. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 sama juga ditekankan ada kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan, ada yang Tuhan berikan lebih dulu kepada kita. Yaitu apa? Darah Yesus Kristus untuk menghapus dosa-dosa kita sebagai korban domba Allah, persembahan yang the best of the best, ya, ya, best of the best, tidak ada yang lain, yaitu Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Ya, jadi itu sudah kita terima dulu tuh.
Maka tanpa dasar ini, maka ibadah kita untuk mencapai ibadah yang sejati, ibadah yang benar, wah ini akan sulit sekali. Ya, sulit sekali. Tapi sayang, seribu sayang, kita yang umat Kristiani yang sudah mengerti firman ini, sudah mendapatkan kemurahan Allah, sudah menyadari korban Kristus begitu mahal, sangat mahal. Tapi seringkali ibadah kita pun masih belum serius. Ya. Sehingga kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Gitu. Ya, alasannya apa? Ya, kan ibadah kan Tuhan lihat hati. Saudara pernah nggak ketemu sama orang yang berkata begitu? Orang Kristen nih. Ya, ibadah kan bisa di mana aja, ya kan? Nggak usah hari Minggu, ibadah yang lain juga bisa. Di rumah juga boleh dong. Nggak harus ke gereja lah. Udah di rumah aja bisa, sama aja kan? Nah, saudara bisa mengerti? Saudara lihat masih banyak orang seperti itu. Padahal demi kemurahan Allah loh. Jangankan kita bicara soal demi kemurahan Allah yang pengorbanannya, pemberiannya, waduh itu udah nggak bisa kita ngomong deh. Coba deh Bapak Ibu ya. Ini contoh sederhana, saudara ini lagi di jalan, tiba-tiba saudara itu jatuh, entah dari motor, entah saudara kecelakaan, ya tidak sampai harus luka-luka, tapi ya entah kesenggol, serempet, ya ada penyok atau jatuh begitu ya. Saudara, terus tiba-tiba ada orang yang tidak Anda kenal, ya di jalan itu datang bantu Anda, nolongin Anda. Ya, sekali doang tuh, ya bantuin Anda tuh. Entah dia ngangkat Anda, ngobatin Anda, ya bantu minggirin motor Anda, atau dia mengatur lalu lintas, atau dia nelpon orang-orang, ya nelpon polisi, atau nelpon keluarga Anda. Pokoknya dia berbuat baik deh. Ya, oke. Nah suatu hari saudara, Anda entah di mana gitu ketemu lagi sama orang itu. Ingat nggak sama jasanya? Ingat nggak sama kebaikannya? Ingat kan? Dan saudara nggak akan mungkin dong ngomong kasar sama dia, cuek bebek sama dia, ketemu berpapasan muka gitu, saudara diem nggak ngomong apa-apa gitu, nggak mungkin kan? Saudara pasti ingin membalas, ada rasa terima kasih yang saudara ingin berikan kepada dia, dan pastinya Anda tidak akan pernah melupakan wajah orang itu, betul tidak saudara? Itu contoh sederhana tuh. Atau Anda lagi belanja di supermarket gitu, tiba-tiba uang Anda misalnya kurang gitu ya, tiba-tiba ada orang yang bantuin, ya bayarin atau nambahin ya uang Anda gitu, sehingga Anda bisa beli barang itu. Oke? Nah, Anda lihat wajahnya, suatu hari, lalu kemudian suatu hari entah di mana Anda ketemu dia. Coba, Anda pasti nggak mungkin cuek kan? Itu contoh loh, saudara. Ya, betul tidak? Kalau kita punya hewan piaraan, Bapak Ibu, kita punya hewan piaraannya, kita sudah baik sama dia, ya. Hewan yang liar, yang tadinya liar atau di jalanan gitu ya, yang kita ambil, yang kita rawat, kita asuh gitu ya. Kita tolong dia, kita perhatikan dia, kita lindungi dia, kita kasih dia. Dia tahu loh bagaimana cara membalasnya. Nah kita manusia yang punya hati, punya perasaan, punya jiwa, punya batin, punya nurani. Lihat karya Kristus, lihat apa yang sudah Tuhan beri buat kita, kemurahannya begitu besar. Lalu kita dengan mudahnya berkata, ah ibadah mah gak usah di gereja lah, gak usah pertemuan-pertemuan komsel lah, gak usah ikut ibadah doa lah, udah di rumah aja. Coba bayangkan, apalagi kalau kita gak pernah datang ibadah, sesekali-sekali gitu ya, istilahnya hanya Natal dan Paskah datang gitu. Nah ini bagaimana Bapak Ibu? Coba deh, pikirkan baik-baik, oke? Ibadah ini bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan saudara-saudara kita, karena di ayat ini mengatakan janganlah kita, nah kata kita ini kan gak mungkin sendirian, kita ini pastikan lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang lah, betul tidak saudara? Kumpulan, entah itu kumpulan kecil atau kumpulan besar, mari jangan tinggalkan ibadah apapun alasannya, sisihkan waktu, sesibuk-sibuk apapun, cobalah ingat kemurahan Allah, coba bandingkanlah kesibukan Anda, pekerjaan Anda ya dengan kemurahan Allah gitu. Lebih tinggi mana? Lebih mahal mana? Caranya begitu Bapak Ibu. Caranya begitu saudaraku. Coba deh, apapun yang jadi alasan saudara yang menghalangi saudara untuk ibadah, lalu Anda coba bandingkan, barter dengan kemurahan Allah yang sudah Anda terima. Nah, apakah lebih tinggi? Tidak kan? Nah, mari kita jangan tinggalkan ibadah.
Kalau saudara sedang berlibur ya, sedang ada bertamasya, refreshing dengan keluarga gitu, lalu Anda jatuh pas hari Minggu, saudara, cobalah untuk cari tempat ibadah. Kan kita ada Google, ya kita bisa googling, kita bisa cari, kita bisa searching, kita bisa tanya orang, cari gereja saudara, ibadah. Kalau memang sampai nggak ada, ya jauh gitu ya, ya kita bikinlah ibadah kecil lah di hotel, ya di kamar kita bersama dengan keluarga kita atau rekan kita saat kita berlibur. Kalau jatuhnya di hari Minggu, gitu ya. Betul nggak saudara? Itu contoh buat anak remaja muda yang kuliah di luar negeri, Anda yang di luar kota, ya jauh dari keluarga, ya jangan lupa untuk tetap ibadah hai remaja muda, ya mahasiswa-mahasiswi, Anda juga yang bekerja, yang sibuk kerja, ada shift malam, lembur, oke. Tapi jangan lupa untuk tetap ibadah. Janganlah jauhkan pertemuan ibadah kita, saudara. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan kalimat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kebiasaan orang apa ini? Orang yang tidak ibadah. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak ibadah itu kebiasaannya seperti apa? Kelakuannya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Saya percaya pasti Tuhan buat perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, saya tunjukkan saudara ya, ada ayatnya. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuh harusnya ada perbedaan dong. Betul nggak Bapak Ibu yang terkasih? Nah sekarang coba cek nih, kalau Anda ibadah, datang pertemuan ibadah nih, entah itu komsel, entah ibadah umum, entah ibadah apapun. Sekarang coba cek kebiasaan Anda dan saya nih, kita punya kebiasaannya seperti apa? Masih seperti manusia lama nggak? Masih seperti dulu nggak? Atau ada perubahan, ada terobosan, ada pertobatan, ada pemulihan? Ya, jangan seperti kebiasaan orang. Jadi saya yakin saudaraku yang terkasih, kalau Anda beribadah, buah dari ibadah itu adalah perubahan hidup. Coba katakan sama-sama, buah dalam ibadah, buah dari ibadah ya adalah perubahan hidup. Amin. Ya, perubahan hidup yang lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih saleh, lebih taat kepada Tuhan. Ayo anak-anak remaja muda, ya kita sudah, apalagi anak muda remaja kalau ibadah energik kan, lompat-lompat, nari-nari, ya joget-joget, betul nggak saudara? Keren banget lah dengan musik yang keren, ya suasana pujian penyembahan yang gegap gempita gitu ya. Tapi pertanyaan setelah pulang dari kebaktian, apa yang terjadi? Ya, kita dengar khotbah yang berapi-api, khotbah yang luar biasa, hamba Tuhan yang diurapi gitu ya. Tapi pulang dari ibadah apa yang terjadi? Saudara coba perhatikan ini, kadang-kadang saya miris mendengar ya ada sebuah kisah yang ini pernah terjadi saudara. Pulang dari kebaktian, bunuh diri. Ya, loh dia kan datang ibadah, di ibadah dengar firman, nyanyi memuji firman Tuhan, dengar kesaksian yang tentunya akan menguatkan iman mereka. Tapi kenapa kok bisa ambil keputusan ya pulang dari kebaktian, bunuh diri saudara? Ini apa yang terjadi? Ya, berarti cara kita waktu ibadah, waktu kita datang beribadah itu sudah tidak benar. Ya kan? Motif kita sudah tidak benar di situ. Nah, ini pengaruh sekali Bapak Ibu ketika saudara mengadakan ibadah, saat pertemuan ibadah, saudara coba cek dan recheck, sudah benar belum cara ibadah kita? Ya. Datang ibadah, ayo masih telat-telat enggak nih? Ya. Waktu saat Anda nyanyi memuji Tuhan, coba ngangkat tangan, tepuk tangan serius enggak nih? Ya, nyanyi dengan sungguh-sungguh enggak nih? Ya, WL sudah ngajak kita bertepuk tangan, menari, bersukacita, Anda juga ikut-ikutan enggak? Atau kita diem, lihat kanan, lihat kiri, tengok kanan, tengok kiri, ngobrol, ya, ketawa-ketawa gitu, enggak serius. Apalagi anak remaja muda nih, ayo hati-hati nih. Kalau cara Anda ibadahnya enggak benar, pulang dari kebaktian, perilakunya pasti enggak benar. Tapi kalau cara Anda benar saat ibadah, pulang kebaktian, cara hidup saudara pasti benar. Yang setuju katakan amin. Nah, saat dengar firman, coba saat dengar firman, tidur enggak nih, ngobrol enggak nih, main handphone enggak nih, main game enggak nih, ngechat sana ngechat sini enggak nih, enggak fokus dengar firman Tuhan. Ya, pelayan-pelayan musik misalnya,
ya, yang habis pelayanan, WL singer, ya, habis itu ngapain setelah pelayanan, ya kan? Kadang-kadang kita ya cari kesempatan dalam kesempitan kan? Itu persoalan tuh Bapak Ibu yang terkasih. Ayo coba renungkan deh, sudah benar belum tata cara ibadah kita? Supaya buah kehidupan kita benar. Amin saudara? Ya, memberi persembahan sudah benar belum cara memberi persembahannya? Ya, Anda benar-benar memberi yang terbaik tidak? Anda sudah siapkan belum persembahan dari rumah? Anda sudah doakan belum? Ya, Anda memberi dengan tulus tidak? Uang yang saudara peroleh itu uang dari mana? Nah, itu kan sebuah tanda untuk bisa menguji bagaimana kualitas ibadah kita saudara. Supaya buah ibadah kita hasilnya nanti benar. Nah, betul nggak saudara? Ya kan? Dan saat doa berkat, saudara saat doa berkat, ya masih ada nggak di gereja? Jangan-jangan setelah firman pulang gitu ya, setelah khotbah pulang. Jangan saudara sampai selesai doa berkat. Angkat tangan Anda, angkatlah tangan Anda, amini, amini, amin saudara. Itu contohnya. Oke, ayo dong. Itu supaya kita punya kebiasaan yang tidak seperti orang yang tidak beribadah itu. Nah, yang terakhir saudara, menurut Ibrani, kita kembali lagi ke Ibrani tadi ya. Kita ke Ibrani pasal yang ke-25 ini. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ibadah yang benar Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita saling menasehati. Kita saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan, itu maksudnya. Ayo saudara. Siapa yang sudah pernah Anda doakan? Siapa orang yang pernah Anda nasihati? Siapa orang yang pernah Anda kuatkan? Siapa orang yang pernah Anda hibur? Siapa orang yang pernah Anda bantu? Siapa orang yang pernah Anda berkati, saudara? Itu ibadah yang sejati. Jadi nggak buat diri saya sendiri dong. Nggak cuman untuk senang saya, nggak cuman buat saya. Saya sudah diberkati firman Tuhan, saya sudah diberkati oleh berkat-berkat Tuhan, maka kita pun menjadi dampak untuk orang lain. Ya, seperti firman Tuhan ini tadi saudaraku, ya baiklah kita, marilah kita saling menasihati. Ya kan, menasihati siapa? Pasti menasihati sesama. Pasti untuk orang sekitar kita. Dan giat. Nah, ini saya suka sekali, semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi kita itu mulai mikirkannya itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu. Ya, saudaraku yang terkasih. Karena kita tahu, ya ini bukan hanya untuk demi saya, untuk saya supaya biar diberkati lagi, saya berbuat baik sama orang, saya nolongin orang, saya nasihati dia, karena dia baik sama saya mesti baik sama dia, oh karena dia sudah orang ini, supaya orang ini bisa saya bantu, saya tolong, ya lalu saya bisa jadi berkat buat dia, bukan cuma sekedar itu bagus, tapi kita lakukan ini karena kita ini pengen ketemu Tuhan, menjelang kedatangan dia, ya. Itu kita pengen nyenengin dia, kita pengen memuliakan Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Kita berdampak berguna untuk orang lain di sekitar kita. Amin saudara. Ya, sekarang saya coba tanya sama Bapak Ibu sebelum saya akhiri renungan firman ini. Ini anak remaja muda, engkau sudah setia dalam Tuhan. Engkau sudah melayani. Sekarang saya tanya, di usia Anda saat ini misalnya 17 tahun kah, 16 tahun, 15, 20 tahun? Coba nanti pada saat nanti saudara bertumbuh besar sampai tua nanti masih pelayanan tidak? Kalau hari ini Anda WL, kira-kira 20 tahun 50 tahun ke depan Anda masih bisa mau melayani Tuhan gak jadi WL? Ada yang main musik, ada yang main musik, masih gak mau main musik nanti kalau saat tua nanti? Ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan masih tetap gak kita punya hati menghamba Tuhan? Masih mau melayani Tuhan tidak? Coba saudara, itu kita giat melakukannya, jangan kendor, ya. Jangan semangatnya itu berhenti di tengah jalan. Saya berdoa supaya Anda terus giat untuk memuliakan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin saudara. Yuk, saya ajak kita semua untuk berdoa yuk. Bapak terima kasih untuk pesan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tolonglah kami supaya kami membangun ibadah yang benar. Hari ini kami belajar untuk kami tidak menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kami. Hari ini kami belajar Tuhan untuk kami ada buah dari ibadah kami. Kami punya kebiasaan yang berbeda dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan.
ada buah kehidupan, ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah kasih yang kami alami ya Tuhan. Kami juga mau Tuhan, kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami menasihati mereka, kami hibur, kami doakan, kami tolong, kami bantu ya Tuhan. Kami menjadi arti bagi sesama kami. Kami lakukan ini bukan untuk cari nama, bukan cari balasan, bukan supaya karena dia baik sama saya. Tapi karena kami lakukan ini, karena kami rindu mau ketemu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyambut kedatangan-Mu dengan perbuatan-perbuatan baik kami. Karena kami rindu Tuhan, saat Engkau datang menjemput kami, saat Engkau datang memanggil kami, Kau dapati kami menyenangkan hati-Mu. Kau dapati kami Tuhan turut dalam kesukaan dengan-Mu. Kau dapati kami Tuhan, kami mengembangkan segala talenta yang Tuhan beri, segala potensi, segala bakat, segala keterampilan, segala karunia, segala harta kami, tubuh jiwa roh kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami terus berbuat baik dan setia, giat melakukannya. Bukan hanya hari ini saja, sampai besar nanti, sampai tua nanti Tuhan. Melayani Tuhan tidak ada pensiunnya. Melayani Tuhan tidak ada pensiunnya. Memuliakan Tuhan tidak ada kadaluarsanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong Tuhan kalau ada di antara kami yang sudah jauh dari Tuhan. Kalau ada kami yang sudah mulai lari dari Tuhan. Kami yang sudah tinggalkan Tuhan. Kami yang sudah kering rohaninya. Kami yang sudah mulai bahkan nyaris mati rohani kami. Kami yang kecewa, kami yang sakit hati, kami yang egois. Lebih mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami, Roh Kudus. Berikan kerendahan hati kepada kami, Roh Kudus. Supaya kami bisa kembali kepadamu. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Ingatkan kami kemurahan-Mu lebih dari apapun. Lebih dari kesibukan kami, lebih dari sakit hati kami, lebih dari harta kami, lebih dari apapun Tuhan. Tolong kami Bapa, menghormati kemurahan, menghargai kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami Kau dapati terus menjadi penyembah-penyembah-Mu, karena kami tercipta sebagai penyembah-penyembah-Mu. Kami ditebus untuk kami melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Haleluya. Berkatilah hari kami. Berkatilah agenda kegiatan kami hari ini. Sertailah kami. Bimbinglah kami Roh Kudus. Supaya apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, itu adalah ibadah kami. Biar kami terus dapat memuliakan Engkau. Takut akan Tuhan, selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat yang datang daripadanya. Saudaraku yang terkasih, kado kawan Donmen dimanapun berada. Terimalah segala berkat rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah segala berkat cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Terimalah segala penghiburan, persekutuan yang manis, urapan kuat kuasa, hikmat, marifat dari Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah doa pagi kita, saat teduh kita sudah selesai. Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Doa saya kiranya Bapak Ibu sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat rohnya, sehat dompetnya juga. Amin. Ya, sampai jumpa lagi di saat teduh berikutnya di hari Rabu pagi dan Minggu pagi. Ya, mari Bapak Ibu kita terus giat dalam melakukan pelayanan ibadah-ibadah kita sampai menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam dari saya, salam happy, salam Donmen. Bye.